Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai satu wasiat, pernah dimintai sesuatu hal yang dengan sesuatu itu si penanya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasul nanti akan bisa memberikan manfaat baginya. Hingga begitu bertemu dengan Rasulullah, ia katakan, ya Rasulullah, ausini bisyai'in yanfa'unillahu bih. Wahai Rasulullah, pesankanlah kepadaku tentang sesuatu hal yang mana dengan sesuatu itu moga-moga Allah berikan kepadaku satu manfaat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, begitu Rasulullah dimintai pesan, dimintai wasiat, maka dikatakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, alaika bikasratid du'a, tetaplah kalian untuk selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama pesan Rasulullah, tetaplah selalu kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri mata yustajabu lak, karena sesungguhnya engkau tidak tahu kapan permohonanmu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya kita manusia ini adalah makhluk yang sangat fakir, makhluk yang sangat butuh banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena butuh banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk memohon kepada Allah adalah lewat doa. Di mana Rasul juga mengatakan dalam hadis qudsi, antumul fuqara'u ilallah. Wahai anak Adam, engkau itu amat sangat fakir, engkau itu amat sangat butuh kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, maka kebutuhan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Maka benar Rasul mengatakan, alaika bikasratid du'a, tetaplah kalian untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, andaikan seluruh manusia di jagat raya ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permohonan yang sama dan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah kecuali hanya laksana jarum yang dicelupkan di air lautan. Hadirin rahimakumullah, sementara yang diberikan kepada manusia ketika di dunia ini sungguh amat sangat sedikit.
sementara yang sisanya, yang sedemikian banyaknya Allah sediakan buat hamba-hambanya yang tunduk patuh mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya yang lain juga Allah pesankan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku ijabah doa itu bagi. Hadirin rahimakumullah, tentu kita akan bertanya, kapan doa itu? Sekali lagi, tidak ada satupun panjatan dari doa orang-orang yang beriman ketika sudah terpenuhi syarat-syarat permohonan itu pada Allah, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hadirin rahimakumullah, manusia punya sifat yang tergesa-gesa. Maka sekali lagi Rasul mengatakan, fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, doa pasti diijabah, tetapi kita tidak tahu kapan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada kalanya permohonan itu dengan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya ditunda sampai pada waktu yang pas, yang sangat kita membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula doa itu yang memang dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang lain, yang lebih maslahat bagi hamba itu sendiri. Yang keempat, ada doa itu yang nanti diberikan saat nanti di hari akhir. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, selama manusianya saat berdoa itu memenuhi syarat-syaratnya, maka pasti akan diijabah. Namun hadirin rahimakumullah, yang perlu diketahui, ada dua permohonan, walaupun terpenuhi segala sesuatunya, pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu bukan sikap dan perilaku dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa permohonan dua yang pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah saat hamba itu melakukan perbuatan dosa, maka ia memohon kepada Allah untuk bisa selamat dari perbuatan dosa itu, maka sungguh permohonan itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ketika berbuat dosa, berbuat salah, dia lolos dari jerat hukum manusia ketika di dunia, tapi ingat hadirin rahimakumullah, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ia tidak akan bisa lolos dari perbuatan dosa itu. Akibatnya pasti Allah akan berikan kepada. Yang kedua hadirin rahimakumullah, yang pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memutuskan tali persaudaraan. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali manusia yang karena suatu hal akhirnya terputus tali ikatan persaudaraan itu, tetapi dunia boleh ia terputus tali silaturahim, tapi akibatnya, hukumannya pasti akan diterima nanti olehnya saat nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadirin rahimakumullah, dua permohonan itu pasti ditolak dengan sebagai bentuk akibatnya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ketika di dunia, kalaupun di dunia lolos, pasti setelah itu ia menerima akibat dari permohonan itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua yang harus menjadi perhatian kita dari wasiat Rasulullah Muhammad SAW adalah alaika bikasroti dzikril maut. Tetaplah kalian untuk senantiasa banyak mengingat akan kematian. Fa inna dzikral maut yusalliku anid dunya. Rasul pesankan, tetaplah kalian untuk selalu banyak mengingat akan kematian.
Kenapa demikian? Fa inna dzikral maut, maksudnya dengan memperbanyak ingat kematian itu yusalliku anid dunya, kalian akan terhibur dari susah payahnya kehidupan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak susah, tidak payah ketika di dunia ini? Pasti semuanya tanpa kecuali. Tetapi hadirin rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, susah payahnya ketika di dunia ini dalam segala bentuknya, karena itu ada bagian dari ibadah, maka susah payahnya itu akan menjadikan ia terhibur. Kenapa? Karena nanti pada saatnya ia harus istirahat, dan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari susah dan payahnya hidup dan kehidupan di dunia, untuk menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rahmat, ridho dan maghfirahnya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang Rasulullah pesankan adalah kita disuruh untuk senantiasa, di samping pertama banyak mengingat kematian, selalu berdoa. Kemudian yang ketiga, wa alaika bisyukri, tetaplah kalian untuk selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna syukra tazidu fin ni'am, karena manakala kalian, kata Rasulullah, senantiasa bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah-tambah kenikmatan. Hadirin rahimakumullah, walaupun secara jumlah boleh jadi berkurang atau bahkan stagnan, tetapi kenikmatan itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita manakala kita bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimanakah konsepnya supaya kita bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah mengatakan, undur ila man asfala minkum wala tandur ila man huwa fauqakum, supaya kalian bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, maka perhatikanlah seseorang yang segala sesuatunya di bawah kamu. Wala tandur ila man huwa fauqakum, jangan kalian perhatikan seseorang yang segala sesuatunya di atas kalian, pangkatnya, jabatannya, kepemilikannya. Maka kata Rasulullah, lihatlah selalu ke bawah. Boleh jadi hari ini ketika kita mau memperhatikan, hari ini bisa jadi Allah karuniakan kepada kita uang yang tidak banyak, tetapi Allah berikan kepada kita kesehatan, ketenangan jiwa. Bagaimana pula ketika kita melihat di luaran sana, berapa banyak yang mungkin hari ini ada seorang harus berjalan kaki bersusah payah tapi tidak mendapatkan karunia Allah yang sedemikian banyaknya. Maka kita selalu dituntut untuk selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Sebab kalau kita tidak bisa bersyukur, maka sebanyak apapun nikmat maka akan hilang semua. Hadirin rahimakumullah, maka tepatlah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan kepada kita, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh Allah telah memberikan pemberitahuan. Apa isi pemberitahuan Allah Subhanahu wa ta'ala? La in syakartum, sungguh jika kalian bisa dan mau mensyukuri karuniaku, kata Allah, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan kenikmatan itu atas kalian. Hadirin rahimakumullah, apa tandanya? Maka bertambah-tambah kenikmatannya. Jumlah boleh jadi tidak tambah, tapi kenikmatannya, ketenangan jiwa semakin bertambah-tambah. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, sungguh jika kalian menutupi karuniaku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang ingkar akan selalu Allah berikan kepadanya, baik ketika saat di dunia ini sampai nanti pada puncak penderitaan itu dimasukkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ia ke dalam azab neraka.
dunia ia tidak bisa mendapatkan ketenangan jiwa, selalu gelisah, selalu penuh dengan ketakutan. Begitu datang kepadanya kematian, malakul maut sudah datang tidak menjemput rohnya, maka ia semakin gelisah, semakin susah. Pendek kata, orang-orang yang ingkar dunianya tidak akan dapatkan ia ketenangan hidup, tidak akan ia dapatkan ketenangan jiwanya, dan sampai seterusnya ia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ia selalu menderita dan selalu menderita. Maka hadirin rahimakumullah, Allah pesankan kepada kita dalam surat Taubah, fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah kalian kagum melihat harta dan anak-anak mereka, orang-orang yang ingkar. Kita dipesan oleh Allah, kalian jangan terkagum-kagum melihat harta dan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghukum, mengazab mereka dengan harta dan anak-anak. Dengan harta itu akhirnya hadirin rahimakumullah, harusnya ia menjadi lebih tenang, lebih damai hidupnya, tetapi ia diperbudak oleh harta bendanya. Ia harus selalu mengawasi hartanya dengan berbagai macam cara, yang dengan tujuan supaya apa yang ia miliki tidak sampai bergeser, berpindah kepada orang lain, dan bahkan jangan sampai apa yang ada padanya berkurang. Sehingga dengan itu secara zahir ia kelihatan hidup mewah, senang, tapi sungguh hatinya sangat menderita. Sampai pada seterusnya ia selalu penuh dengan penderitaan. Hadirin rahimakumullah, itulah yang Rasulullah pesankan kepada kita secara umum, walaupun yang minta waktu itu hanya seorang sahabat, tapi pesan itu sungguh bermanfaat pula bagi kita. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa untuk terus berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, dan selalu kita untuk selalu bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan selalu untuk mengingat akan kematian, karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, siapapun, dimanapun, kapanpun, pasti mati itu akan menjumpai kita. Namun hadirin rahimakumullah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang baik, kematian itu kita yakini, maka dengannya kita akan mengupayakan dengan senantiasa memperbanyak amal kebajikan, supaya saatnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, dan tidak pula termasuk dalam golongan orang-orang yang menyesal. Akhiru kalam qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lebih khusus akan kematian. Karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu, tidak mengenal siapapun. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa hati-hati, selalu mawas diri supaya keimanan ini tidak sampai lepas. Lebih-lebih haruslah jaga dengan sebaik mungkin dan sehati-hati mungkin, karena kita punya cita-cita besar agar saatnya nanti ketika malakul maut datang, kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Mati yang menjadi idaman kita adalah mati yang bisa mengantarkan kita menuju husnul khatimah, yang dengan itu harapan kita supaya saat ketika datang kepada kita kematian itu bisa mengantarkan kita
menuju istirahat, menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana asrif anna su'a ma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'un qadir. Rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.